Selamat datang di Tripin, tempat di mana hal-hal kecil yang kamu rasakan tapi nggak sempat kamu pikirkan. Kita bedah bareng di sini. Pernah nggak kamu ngalamin ini? Kamu jujur, kamu ngomong dari hati, kamu merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi beberapa menit atau beberapa jam setelah itu, kamu mulai merasa nggak nyaman. Kamu mulai mikir, jangan-jangan aku nyakitin dia. Atau bahkan, mending tadi nggak usah ngomong ya. Hari ini, kita bakal bahas secara dalam kenapa kita sering menyesal setelah jujur. Apakah kejujuran selalu baik? Apakah mungkin jujur justru melukai? Dan gimana caranya jujur tanpa kehilangan orang yang kita sayangi? Kenapa kita diajarkan untuk jujur, tapi takut saat menjalankannya dari kecil? Kita diajarkan, jujur itu baik. Tapi realitanya, jujur itu nggak selalu bikin orang senang. Konflik batin muncul karena nilai berhadapan dengan realitas. Jujur itu ideal, tapi kadang menyakitkan untuk dijalani. Itulah dilema moral modern. Contoh, kamu jujur ke teman bahwa kamu nggak nyaman dengan perilakunya. Tapi akhirnya dia malah menjauh. Kamu bingung. Padahal aku cuma jujur. Otak kita takut pada konsekuensi sosial. Saat kita berkata jujur, bagian prefrontal cortex bekerja keras menganalisis reaksi orang lain. Kita mulai membayangkan, gimana kalau dia tersinggung? Gimana kalau aku dianggap sok tahu? Gimana kalau aku kehilangan dia? Ini disebut dengan anticipatory regret. Penyesalan yang muncul karena membayangkan masa depan yang belum terjadi. Studi dari Harvard menunjukkan bahwa jujur membuat kita merasa rentan dan manusia cenderung menghindari rasa rentan karena identik dengan kehilangan kontrol. Beda jujur dengan brutal. Jujur itu tidak sama dengan ngomong seenaknya. Banyak yang merasa asal jujur, semua bisa dimaafkan. Padahal jujur tanpa empati, brutal. Contoh, gue gak suka kamu deket-deket gue. Lo bau. Ini jujur, tapi menyakitkan, kasar, dan memutuskan relasi. Psikologi komunikasi menyebut ini sebagai unfiltered honesty, yang sering digunakan oleh orang yang tidak belajar mengelola emosi. Kenapa kita menyesal setelah jujur? Karena kita merasa sudah melanggar keseimbangan hubungan. Kadang yang kita ucapkan benar, tapi waktu dan caranya salah. Kita juga sering jujur karena ingin melepaskan beban dari dalam diri, bukan menyelesaikan masalah. Kita ingin lega, tapi melupakan bahwa kejujuran juga harus mempertimbangkan kapasitas penerimaan lawan bicara. Jujur yang tepat, timing, tujuan dan rasa. Jujur yang baik selalu memperhitungkan 3 elemen waktu yang pas. Gives jangan jujur saat emosi sedang naik. Tujuan yang jelas gives, apakah kamu ingin menyembuhkan, memperbaiki, atau sekadar meluapkan. Rasa yang disisipkan gives nada bicara, ekspresi wajah, pilihan kata. Contoh, bukan, kamu tuh nyebelin, tapi aku merasa nggak nyaman waktu kamu ngelakuin itu. Boleh kita bahas cara mengurangi penyesalan setelah jujur. Evaluasi diri dengan 3 pertanyaan. Apakah aku jujur karena peduli? Atau karena kesal? Apakah aku sudah siap dengan reaksi apapun? Apakah aku mau belajar dari ini? Bukan hanya ingin merasa benar. Letty assertiveness, bukan agresivitas. Jangan buru-buru minta dimengerti. Beri waktu. Kadang, kejujuran butuh waktu untuk dicerna. Jujur itu baik, tapi tidak semua bentuk kejujuran membawa kebaikan. Kita menyesal setelah jujur, bukan karena kejujurannya salah, tapi karena cara menyampaikannya belum matang. Ingat, tujuan jujur bukan membuktikan kamu benar, tapi membawa hubungan jadi lebih sehat. Di Tripin, kita belajar bareng bahwa jadi manusia itu rumit. Tapi saat kita memahami kenapa kita merasa seperti ini, hidup jadi sedikit lebih ringan. Kalau kamu pernah merasa nyesel setelah jujur, tulis di komentar. Ceritamu bisa bantu orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video Tripin selanjutnya, di mana satu pertanyaan sederhana bisa membuka pintu ke dalam dirimu sendiri.